Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya channelnya Talks Counseling. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi untuk Anda semua. Yang pertama, saya akan membagi informasi terkait bimbingan dan konseling. Apa itu konseling? Bagaimana itu konseling? Oh ya, kali ini saya berada di salah satu kafenya Mas Jawa. Oke, ini tempat saya bercerita. Sebelumnya jangan lupa di support dulu channel kita, yaitu channel Talks Counseling. Jangan lupa subscribe, di komen, di like. Oke, baik, kali ini saya akan bercerita mengenai proses bimbingan dan konseling. Biasanya itu hanya terjadi, mungkin banyak siswa yang kenal itu konseling itu hanya di sekolah. Tapi bukan begitu. Konseling itu bisa aja dilakukan oleh orang-orang selain di sekolah. Bisa saja orang yang bekerja, bisa saja orang yang di rumah atau dimanapun. Siapapun yang memiliki masalah bisa minta tolong melalui proses konseling. Dan proses konseling itu dibantu oleh para konselor. Kalau untuk kota-kota besar sih udah ada konselornya. Anda bisa ke kampus. Kalau untuk di Jakarta ada layanan bimbingan dan konselingnya, pelayanan konselor ada, di Bandung ada. Kalau untuk di Sumatera ada, di Medan ada, di Kota Padang juga ada, Pekanbaru ada. Oke, selanjutnya memang banyak pertanyaan mengenai kapan ya saya harus dikonseling ya, kapan saya butuh konselor ya. Yang pertama yang terpenting itu untuk mengetahui siapa diri kita, apa tujuan dari hidup kita, bagaimana rencana kita ke depan, itu perlu disusun dengan baik. Contoh, kita misalnya seorang anak ingin menjadi pemain sepak bola, maka itu akan disiapkan sejak dini, mulai dari SD, SMP, apa kebutuhannya, hal-hal apa yang merangsang bakatnya tersebut sehingga bakatnya akan berkembang secara sempurna. Konselor itu adalah tenaga yang ahli di bidangnya, di bidang psikologis untuk mengkonseling kliennya. Ya. Jadi kadang kita ketika mempunyai masalah, kita mendiamkan atau melampiaskan kepada suatu kegiatan. Tapi sebenarnya masalah itu akan tetap ada, akan tetap kita munculkan, dan kita selalu menghindari ketika kita menemukan hal-hal yang mirip dengan masalah tersebut. Akhirnya itu akan menjadi terpendam dalam hati kita. Ya, jadi masalah itu tidak terselesaikan. Maka setiap kita punya masalah harus diselesaikan, dicari solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Jika kita tidak tahu, maka lakukanlah konseling bersama konselor. Ini mengenai contohnya pola kehidupan. Banyak misalnya permasalahan dalam hidup ini. Misalnya kita temukan anak jalanan, tapi dia ingin berubah, ingin menjadi lebih baik lagi. Cuma tidak ada jembatan untuk bagaimana dia bisa berubah. Tidak ada yang mau membantu, bagaimana proses bisa dia pindah. Karena untuk merubah perilaku ini berbeda dengan merubah benda. Karena yang kita ubah ini adalah tingkah laku kita, pikiran kita, hati kita, supaya bisa ke hal yang lebih baik lagi. Oke. Jadi di sana perlu peran konselor. Mungkin ada sih teman-teman jalanan yang ingin berubah ya, atau tidak bisa berbicara dengan orang tua. Saya sulit sekali untuk mengatakan atau bercerita tenang bersama orang tua, dan sampai sekarang masih seperti itu. Nah, persoalan seperti ini perlu bantuan konselor. Silakan bagi teman-teman yang mau konseling, silakan menghubungi konselor terdekat yang ada di kota Anda. Baiklah, untuk selanjutnya saya ingin bercerita contoh dari seseorang yang broken home.
seseorang broken home, baik anak, baik dari sisi anak, dari sisi ibu, dari sisi ayah, perlu konselor untuk mempertemukan, untuk membangun komunikasi kembali, misalnya antara anak kepada ibu. Walaupun sudah antara ayah dan ibu itu sudah berpisah, tapi sebagai anak kita harus bisa menjaga kewajiban kita itu apa kepada orang tua. Anak, untuk memulai komunikasi ini tidak mudah bagi seorang anak, tidak mudah bagi seorang ayah untuk mengatakan, untuk membangun kembali kepada keluarganya. Nah, ini perlu jembatannya adalah konselor, dan konselor akan menjaga rahasia daripada kliennya. Misalnya seorang anak melakukan konseling dengan konselor, konselornya tersebut akan menjaga rahasia daripada konseling. Konselor tidak akan memberikan informasi kepada orang lain jika tidak disetujui oleh seseorang yang melakukan konseling dengan konselor. Satu lagi ada contohnya, seseorang yang mengalami depresi kepada pasangannya. Setelah putus tidak berani lagi untuk membangun hubungan dengan, misalnya cewek ini tidak berani lagi untuk membangun hubungan asmaranya dengan seorang laki-laki karena traumatik dengan laki-laki yang ditemukannya pertama. Nah, ini perlu, bahwa kadang wanita itu mengatakan bahwa semua pria itu sama, padahal tidak begitu. Jadi pria itu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, ketika seorang wanita tersebut menemukan laki-laki, tetapi dia mengalami masalah yang sedikit begitu menghantam perasaannya dan pikirannya, dan mengalami trauma, dan tidak berani memulai hubungan dengan pria yang baru, maka ini perlu dikonseling. Perlu keberanian untuk membangun hubungan dengan seseorang kembali, karena tujuannya nanti dari awal pacaran, kemudian prosesnya nanti untuk menikah ya. Mungkin apakah ada orang cita-citanya nggak menikah? Mungkin tidak ya. Semua kita ini pasti ada endingnya untuk menikah. Itu. Maka seorang yang mengalami depresi silakan menghubungi konselor, minta bantuan. Nah, jangan lupa konselor akan menjaga rahasia Anda semua. Oke, terima kasih Anda sudah bersama saya, dan nanti saya akan berbagi informasi lagi terkait konseling, terkait psikologi. Saya akan bercerita lagi dengan channel saya ini, Talks Counseling. Silahkan support dulu, jangan lupa subscribe. Oke, dan jangan lupa komen, kemudian like, dan silakan ditulis di komennya kalau ada masukan yang mesti dibahas, saya akan bahas untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.